Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Iya, selamat Hari Natal, tapi belum tahun baru yang belum kita lewati ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan syukur, terima kasih buat panitia, Bapak Gembala, terutama juga untuk seksi acara yang memperbolehkan saya untuk mengisi acara walaupun di bagian terakhir. Ya, karena saya yakin dan percaya seperti Alkitab katakan, terakhir akan jadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi pada saat malam hari ini jangan resah dan gelisah ya, karena saya tidak sedang menyampaikan khotbah sesi yang kedua, bukan juga sedang menyampaikan doa syafaat, apalagi doa berkat ya, karena doa berkat itu sudah disampaikan sama Bapak Kepala tadi, dan saya tahu dan sadar betul ya, saya tidak punya kompetensi Bapak Ibu untuk hal itu, kecuali perayaan Natal dipindah ke rumah kami, kemungkinan besar saya yang bawakan doa berkat. Ya, jadi pada saat malam hari ini ya, saya berdiri di hadapan Anda semuanya itu adalah undangan resmi tertulis, distempel dengan cap basah dari Amang Rudi Hutagalung ya, Amang Rudi Hutagalung dari Perbela Channel ya Amang ya, dari channel apa, Sang Debater ya, dari Sang Debater ya. Jadi waktu itu Amang itu tanya sama saya, gimana kalau Perbela Channel ya mengisi acara di acara Natal ya. Beliau sampaikan tenang saja kalau untuk amplopnya dari saya, katanya. Saya langsung bilang sama Amang itu, Amang, maaf Amang, kita keluarga ya, inilah yang paling saya nggak suka. Saya paling nggak suka kalau untuk masalah amplop ini Amang, paling nggak suka nolak. Ya, paling nggak suka nolak untuk amplop itu ya. Jadi sebetulnya bukannya nggak banyak acara saya malam hari ini, banyak, semuanya saya cancel, semua demi acara di tempat ini, karena memang semuanya itu nggak ada uangnya. Iya, jadi saat malam hari ini saya ingin kesaksian sedikit ya Abang ya. Ya, saya bersuka cita sekali karena ini hari pertama saya merayakan Natal bersama istri di tempat ini. Jadi sebelumnya saya flashback ke belakang, sebelum kami pindah gereja dari gereja lama ke tempat ini, sebetulnya pertimbangan saya itu sangat banyak, tapi yang paling pertimbangan saya satu-satunya hanya istri saya ya, hanya istri saya yang menjadi pertimbangan utama saya untuk pindah dari gereja yang lama ke sini. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya sebelum menginjakkan kaki ke gereja ini, ada satu gereja yang saya tuju, tapi masalahnya di gereja itu ada mantan saya ya. Jadi saya sangat menjaga ya stabilitas rumah tangga kami. Saya tipe model seperti itu ya. Saya mau ke gereja yang B, di situ ada dua mantan saya Pak ya, itu bisa jadi nanti makin tidak stabil ya. Di gereja ketiga yang paling parah, hampir semuanya mantan saya termasuk istri gembala. Jadi begitu saya datang ke gereja ini, saya cek and recheck, tidak ada mantan saya, yang ada mertua saya. Jadi aman Pak ya. Jadi kita doakan saja Pak ya, mudah-mudahan tahun baru nanti jangan ada mantan saya yang pindah ke sini Pak. Jadi saya yang angkat kaki Pak. Ya, tapi pada saat sesi konsumsi ini ya, saya yakin betul ya, pada umumnya panitia terutama seksi konsumsi itu adalah panitia yang paling diuji iman dan kesabarannya ya. Karena apa? Karena pada saat sesi konsumsi, panitia akan dihadapkan kepada 1-2 orang jemaat yang akan tiba-tiba berubah menjadi pendusta ulung ketika kue kotak dibagikan. Ya, jadi tidak ada gunanya khotbah tadi ketika pembagian konsumsi dijalankan. Ya, itulah makanya yang memaksa, terkadang ya panitia, terlebih lagi seksi konsumsi melakukan makar. Ya,
melakukan makar. Apa maksudnya? Kalau 200 undangan, saya yakin 50 kotak itu sudah disembunyikan. Sudah disembunyikan, ya. Karena apa? Untuk menjaga supaya jangan ada jemaat yang minta minta 2 kotak atau lebih. Saya yakin itu, ya. Jadi mereka akan mencoba menyembunyikan ya nasi kotak atau kue kotak itu di tempat yang tersembunyi dan tidak bisa terdeteksi, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Ya, kalaupun ada anjing pelacak jenis apapun tidak akan sanggup untuk menemukan kue kotak yang disimpan itu. Ya. Nah, jadi Amang Rudi Hutagalung itu sudah foto-foto, udah ngambil video Amang. Saya yakin Amang, kalau sudah Amang bertindak tidak ada amplop kosong Amang. Saya yakin dan percaya kalau Amang Rudi Hutagalung sudah bertindak maka tidak akan ada amplop kosong, sama seperti yang dilakukan beberapa orang Batak di pesta-pesta pada umumnya. Orang banyak itu ya, kita akan temukan beberapa orang Batak yang akan kasih tega dengan teganya kasih amplop kosong, padahal dia makan duluan sebelum doa makan diucapkan, dan dia akan pulang duluan sebelum tiba saatnya manuk pagi. Dan orang seperti ini biasanya yang akan makan akan terima persubang walaupun dia sudah makan yang margota dan yang tidak margota. Jadi saya yakin dan percaya pada saat malam hari ini ya kita semua diberkati Tuhan. Ya, terlebih juga itu kue kotaknya itu tenang saja Bapak, itu kue kotak Van Holland semuanya itu, bungkusnya aja yang udah diganti. Ya, jadi saya mengucapkan selamat hari Natal ya untuk kita semuanya. Doakan ya supaya gereja kita ini semakin berkembang, dan doakan juga Pak ya supaya mantan saya nggak datang ke sini Pak. Ya, jadi ini hanya hiburan semata. Terima kasih, Tuhan memberkati.